Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sabtono dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892150194. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan menformat dokumen. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, macOS, iOS, dan Android. Operasi dasar Microsoft Word. Membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, klik menu Office button, lanjut New, sehingga muncul jendela Task pane yang menampilkan bagian New dokumen. Setelah itu, pilihlah blank dokumen untuk membuat dokumen. Dapat juga memilih salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan dan klik Create. Di dalam menu Insert juga terdapat tombol Blank Page. Margins untuk menentukan batas atas, kiri, kanan, dan bawah dokumen, dan ada juga orientasi kertas. Paper Size untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsinya pada menu drop down. Jika menginginkan ukuran kertas sendiri, dapat diisi nilai secara langsung pada kotak width dan height. Operasi dasar Microsoft Word. Menyimpan dokumen. Untuk menyimpan dokumen baru secara default, nama dokumen yang dibuat akan berurutan, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu File, Save atau File, Save As, sehingga muncul kotak dialog Save As. Yang kedua, di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan sebagai berikut. Save In. Tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan. File name, ketikkan nama untuk identifikasi dokumen. Save as tab dokumen, gunakan default yang diberikan, yaitu Word dokumen. Klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. Untuk menyimpan dokumen lama yang telah diedit, klik menu Office button, Save. Apabila dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda, klik Office button, Save As. Sehingga caranya sama seperti menyimpan dokumen baru. Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai mempresentasikan dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, dan trainer. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Operasi dasar Microsoft PowerPoint. Membuka program PowerPoint, yang pertama klik Start, pilih program, pilih Microsoft Office, pilih Microsoft PowerPoint, klik mouse. Yang kedua, untuk memulai editing maka klik blank presentation, kemudian klik OK. Yang ketiga, pilih mode tampilan pertama, yakni dua teks atau atas dan bawah, lalu klik pilihan tersebut sehingga komputer siap untuk membuat tulisan. Membuat tulisan, klik kotak teks bagian atas dan ketik tulisan yang diinginkan. Yang kedua, atur ukuran kotak teks dengan mengatur titik border sesuai kebutuhan.
Yang ketiga, atur jenis dan ukuran teks sesuai keinginan. Operasi dasar Microsoft PowerPoint. Untuk memberi warna, yang pertama memberi warna teks, klik teks atas, klik A, font, color, di bagian bawah, pilih warna yang dikehendaki. Yang kedua, memberi garis bingkai teks. Masih pada teks atas, klik line color atau sebelah kiri font color. Pilih warna yang diinginkan untuk garis bingkai teks. Yang ketiga, memberi warna background teks. Masih pada teks atas, klik file color, sebelah kiri line color. Pilih warna yang diinginkan untuk background teks. Yang keempat, lakukan hal yang sama untuk teks bagian bawah. Pengaturan animasi tambahan. Klik menu slide show di bagian atas layar monitor Anda. Kemudian pilih custom animation. Pilih teks 1 dan teks 2 di bagian timing dari kotak dialog di layar monitor dengan cara klik animate pada bagian start animation. Yang ketiga, pilih effects di sebelah kanan timing dan pilih efek animasi yang diinginkan dengan cara klik efek yang dihendaki. Misal fly from left. Lakukan untuk teks 1 dan teks 2 satu persatu. Yang keempat, klik OK jika sudah selesai. Operasi dasar Microsoft PowerPoint. Pemberian efek suara. Langkah-langkah pemberian efek suara melalui efek option adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tampilan layar, klik tulisan yang akan diberi efek. Klik add effect untuk diberi animasinya. Yang ketiga, pada menu animasi, klik kanan dan pilih efek option. Yang keempat, pada menu wipe, pilih sound. Yang kelima, pilih sound yang diinginkan. Di samping pilihan yang sudah disediakan, maka kita juga bisa merekam suara sesuai yang kita inginkan. Langkah-langkah perekaman bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada slide yang ditampilkan, klik slide show. Yang kedua, pilih record narration, lalu klik OK. Dari sini, perekaman sudah dimulai bersamaan dengan animasi dari slide. Setelah selesai, maka layar akan memberikan pilihan perekaman disimpan atau tidak. Bila disimpan, maka di lain waktu, bila PowerPoint dijalankan, maka juga akan keluar sound dari perekaman. Operasi dasar. Penyajian tampilan. Untuk melihat hasil rancangan tampilan yang telah dibuat, klik menu slideshow di bagian atas dan pilih klik view show. Maka akan Anda lihat tampilan hasil kerja memenuhi layar monitor. Melalui software ini bisa membuat tampilan dengan animasi tampilan, tambahan gambar atau warna background tampilan, pengaturan tampilan, dan lain sebagainya yang akan diajarkan saat pelatihan. Untuk keluar dari tampilan hasil dan kembali lagi ke layar rancangan, Anda dapat mengklik di seberang area layar tampilan tersebut, atau dapat dilakukan dengan menekan klik kanan mouse sehingga muncul menu pilihan di layar monitor Anda, kemudian pilih End Show. Untuk mengakhiri program, sebelum pekerjaan diakhiri, sebaiknya pekerjaan yang dilakukan disimpan terlebih dahulu, berdasar keyakinan bahwa hasil pekerjaan telah disimpan. Maka, untuk mengakhiri kerja dan keluar dari program PowerPoint, lakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu file di bagian kiri atas monitor Anda. Yang kedua, pilih klik exit, maka komputer akan menutup sebuah hasil kerja dan program PowerPoint, serta kembali ke layar desktop, siap dipakai untuk kerja dengan program yang lain. Diagram, clipart, dan gambar. Grafik. Kalian klik tab pada menu home, kalian pilih new slide, lalu pilih blank sehingga akan muncul slide baru. Lalu klik pada tab menu insert, pilih chart, lalu pada tampilan insert chart, kalian pilih kolom dan kemudian klik OK. Lalu kalian ketikkan data sebagai berikut. Yang pertama, setelah kalian selesai, klik pada tombol close yang berada pada pojok kanan Windows.
Yang kedua, lalu kemudian aktifkan grafik yang kalian punya, lalu klik pada tab menu layout, pilih chart title, lalu pilih above chart, dan ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Yang ketiga, lalu kemudian kalian klik pada ikon menu axis title, pilih primary horizontal axis title, lalu pilih title below axis, dan ketikkan jenis perawatan. Dan kalian bisa mencoba lagi dengan memilih vertical axis title dengan isi tingkat perawatan. Tabel di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan tabel pada program aplikasi PowerPoint. Yang pertama, kalian buka file presentasi misalnya PAK. Lalu klik icon pada menu home, pilih new slide, dan lalu pilih blank. Yang ketiga, klik tab pada menu insert, pilih table, lalu insert table. Yang keempat, lalu pada kotak dialog yang tampil, kalian isikan pada number of column 3, number of row 9, lalu klik OK. Lalu pada table yang muncul, kalian isikan sebagai berikut. Kemudian kalian pilih baris pertama pada table, kemudian klik pada tab menu layout, pilih merge cells. Lalu ketikkan tabel distribusi perawatan anggrek, lalu klik pada ikon size 28, klik pada ikon paragraph alignment center. Gambar clipart shape. Gambar yang pertama, kalian aktifkan slide 1, lalu ganti layout menjadi to content. Lalu letakkan kursor kalian berada pada text box yang kosong, lalu klik pada tab menu insert, lalu pilih picture, dan kalian pilih gambar yang ada pada folder sample picture. Kalian pilih waterfall, lalu kemudian klik tombol insert. Yang ketiga, kalian aktifkan gambar yang kalian masukkan, klik pada tab menu format, pilih picture style, lalu pilih reflected round rectangle. Clip art, kalian aktifkan pada slide 3, lalu kalian ganti layout untuk menjadi comparison. Lalu kalian akan letakkan kursor pada text box yang berada di sebelah kanan yang masih kosong. Lalu kemudian klik pada tab menu insert, pilih clip art, dan pada tampilan yang muncul kalian klik go. Dan klik 2 kali pada gambar menara. Dan gambar clip art berhasil ditambahkan pada slide. Lalu kalian aktifkan gambarnya dengan cara pilih pada tab menu format, pilih picture shape, lalu pilih flowchart standar data. Sehingga hasilnya lalu kalian aktifkan kembali pada gambar Cricut. Dan aktif pada menu picture effects. Pilih preset 10 dan kalian lihat perubahan pada gambarnya. Lalu kalian save hasil kerja kalian. Save. Yang pertama, kalian tambahkan satu slide kosong, lalu kemudian kalian klik pada tab menu insert. Pilih save, lalu pilih flowchart multi dokumen. Lalu kalian bisa tambahkan dengan shape lainnya, dan kalian bisa memberikan efek pada shape-nya. Setelah selesai, kalian bisa menyimpan lembar kerja kalian. Diagram. Yang pertama, kalian klik icon pada menu home, lalu pilih new slide, lalu blank, kemudian kalian klik pada tab menu insert, lalu pilih smart art. Lalu pada tampilan yang muncul, kalian pilih pada cycle, lalu basic radial, kemudian klik OK. Lalu kalian aktifkan salah satu shape lingkarannya, dan klik pada tab menu design. Pilih add shape before, dan lihat hasilnya. Lalu kalian coba untuk menambahkan 2 shape lagi, dan kalian ketikkan isi dari diagramnya. Animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Animasi, sound, dan movies. A. Menambah animasi dalam presentasi. Yang pertama, buka kembali file. Tugas modul 1, aktifkan teks tombol office, klik tab menu animation, custom animation. Pada kotak dialog yang muncul, klik icon menu dan add effect and trace box. Kemudian klik kembali icon menu add effects, emphasis, grow, sings.
klik kembali ikon menu Add Effect, Motion Path, Mode. Klik kembali ikon menu Add Effect, Exit, Flyout. Kemudian tekan tombol F5, coba Anda klik tombol mouse Anda sekali. Perhatikan animasi yang muncul, kemudian klik kembali mouse Anda untuk melihat animasi yang lainnya. Mengatur animasi dalam presentasi berjalan secara otomatis. Klik kembali teks tombol Office yang telah kita beri animasinya. Klik pada bagian Start, ganti menjadi After Previews. Kemudian coba Anda lakukan untuk efek menu yang lainnya. Kemudian setelah selesai, simpan kembali dokumen Anda. Kemudian tekan tombol F5. Sekarang lihat perbedaan animasinya. Mengatur perpindahan slide berjalan secara otomatis. Masih menggunakan file tugas modul 1, klik tab menu animation, kemudian hilangkan centang pada pilihan on mouse click dan centanglah pilihan automatically after. Kemudian tekan tombol F5 untuk menjalankan presentasi Anda. Lihat perubahannya dan perpindahan slide telah berjalan secara otomatis. Animasi, sound, dan movies. Mengatur efek perpindahan slide. Masih menggunakan file tugas modul 1, klik tab menu animation, kemudian klik ikon menu more transition effect. Kemudian pada kotak dialog yang muncul, pilih new flash, kemudian klik table. Klik tombol apply to all. Kemudian tekan tombol CTRL-S dan jalankan presentasi Anda dengan menekan tombol F5. Perhatikan perbedaan efek perpindahan slide dengan sebelumnya. Menambah file video ke dalam slide. Membuka kembali file tugas modul 1, aktifkan slide 5, kemudian klik tab menu Insert, Movie from Clip Organize. Pada kotak dialog yang muncul, double klik file video yang akan diambil, misalnya Business Gear People. Kemudian tekan tombol CTRL-S dan dijalankan dengan presentasi Anda dengan menekan tombol F5. Menambah file sound ke dalam slide. Yang pertama, buka kembali file tugas modul 1, insert, aktifkan slide 5, kemudian klik tab menu Insert, Sound from Clip Organize. Pada kontak dialog yang muncul, double klik file sound yang akan diambil, misalnya Claps Cheers. Kemudian pada kotak dialog navigasi yang muncul, klik tombol automatically agar sound berjalan secara otomatis ketika presentasi dijalankan. Kemudian tekan tombol CTRL-S dan jalankan kembali presentasi Anda dengan menekan tombol F5. Perhatikan perbedaannya. Merge. Mail merge adalah alat yang berguna yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam database atau spreadsheet. Ketika memanfaatkan merge mail, Anda memerlukan dokumen yang Anda bisa mulai dengan yang sudah ada atau membuat yang baru, dan daftar penerima yang biasanya sebuah workbook Excel. Yang menggunakan mail merge dengan baik dan benar tentu bisa dilakukan sesuai panduan yang mudah. Berikut beberapa langkahnya. Yang pertama, buka menu pada Microsoft Word. Yang kedua, buat format dokumen. Lalu tulis naskah pada worksheet. Pilih penerimaan dokumen. Atur posisi naskah dan data. Cek format dokumen, pastikan sudah benar. Simpan file merge. Kesimpulannya, Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah data, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak mengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks seperti surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office
yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Aplikasi ini sangat digemari dan banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, dan trainer. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah dan kekurangan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.